Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Sahabat fillah rahimakumullah. Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dinamakan dengan hari tasyrik atau hari nahar, di mana pada hari-hari ini kaum muslimin yang berkemampuan masih diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah kurban apabila pada hari sebelumnya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah bertepatan dengan hari Idul Adha, belum selesai disembelih. Kemudian bagi para jamaah haji di hari tasyrik ini, mereka masih melanjutkan rangkaian amalan ibadah haji berupa mabit di Mina atau bermalam di Mina dan melempar jamarat pada hari-hari tersebut. Mabit dan melempar jamarat di Mina dibagi dalam dua pilihan. Pilihan yang pertama dinamakan dengan nafar awal. Pilihan yang kedua dinamakan dengan nafar tsani. Nafar artinya rombongan. Maksudnya adalah rombongan untuk meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 203, "Faman ta'ajjala fi yaumin fala itsma alaih, wa man ta'akhkhara fala itsma alaih." Barang siapa yang ingin bersegera meninggalkan Mina dalam 2 hari, maka tidak ada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin mengakhirkan atau menyempurnakan 3 malam 3 hari, maka juga tidak ada dosa bagi mereka. Sahabat fillah rahimakumullah. Nafar awal artinya bermalam di Mina pada malam ke-11 dan malam ke-12. Kemudian melempar jamarat pada tanggal 11 dan 12. Kemudian bagi yang mengambil nafar tsani, maka wajib bermalam di Mina pada tanggal malam 11, malam 12, dan malam 13. Kemudian melempar jamarat juga pada tanggal 11, 12, dan 13. Melempar jamarat waktunya adalah setelah zawal, yaitu setelah tergelincirnya matahari atau pada waktu zuhur sampai dengan tengah malam. Namun bagi yang kesulitan sampai tengah malam, maka masih diizinkan untuk melempar jamarat sampai pada waktu fajar dan tidak diperbolehkan melewati batas waktu fajar. Melempar jamarat pada 3 tiang sebanyak 7 butir pada masing-masing tiang. Pada jumrah ula 7 butir, jumrah wusta 7 butir, dan jumrah aqabah juga 7 butir. Sahabat fillah rahimakumullah, sebagian orang memahami, meyakini bahwa ketika melempar jamarat itu artinya adalah melempari setan. Maka yang perlu diluruskan adalah hari ini bersumber dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dahulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan manasik haji dan ketika hendak melempar jamarat, maka iblis menampakkan dirinya di tiang yang pertama. Kemudian Nabi Ibrahim melempari iblis tersebut dengan 7 batu kerikil sampai iblis masuk ke dalam tanah. Kemudian ketika hendak melempar jamarat pada tiang yang kedua, iblis kembali menampakkan dirinya dan Nabi Ibrahim kembali melempari iblis tersebut dengan 7 batu kerikil. Dan ketika hendak melempar jamarat pada tiang yang ketiga, iblis kembali menampakkan dirinya dan Nabi Adam kembali melempari iblis tersebut dengan 7 batu kerikil sampai masuk ke dalam tanah. Kemudian beliau mengatakan, "Asy-syaitanu tarjumun
wa millatu abikum Ibrahim tadba'un. Setan kalian rajam, kalian lempari, dan agama Nabi Ibrahim kalian ikuti. Yang perlu kita pahami adalah bahwa maksud dari perkataan Ibnu Abbas ini bukan dari sisi zahir bahwa ada setan, ada iblis di masing-masing tiang itu, lalu dilempari oleh jamaah haji dengan batu-batu kerikil, sehingga ada yang sampai terlalu bersemangat ya melempar dengan batu besar atau dengan sepatu bahkan ada yang lainnya. Namun yang dimaksud oleh Ibnu Abbas adalah hal itu maknawi, ya, maknawi bukan makna zahir. Bahwa makna setan dirajam adalah setan saat itu merasa tersakiti, merasa terhina karena kaum muslimin mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi setan itu ketika melihat hamba-hamba Allah melaksanakan perintah Allah dan kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu merasa tersakiti. Ya, hal ini juga disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tujuan lempar jamarat adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi kita bersabda, "Innama ju'ilat tawafu bil bait wa bainas safa wal marwah wa ramyul jimar liiqamati dzikrillah." Sesungguhnya disyariatkannya tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, dan melempar jamarat adalah untuk ditegakkannya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika melempar jamarat itu, ketika setiap lemparan bacaan yang diperintahkan adalah dengan membaca takbir Allahu Akbar dan bukan ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Demikian, semoga esok lebih baik.